Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai impuls dan momentum. Soal yang pertama, dua benda yang masanya sama masing-masing 2 kg saling mendekati dengan kecepatan 6 meter per second ke kanan dan 2 meter per second ke kiri. Setelah tumbukan, kedua benda menjadi satu. Tentukan kecepatan kedua benda dan arahnya. Di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya, jadi M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg. Kemudian kecepatannya, jadi di sini kecepatan benda pertama, jadi V1 sama dengan 6 meter per second, karena arahnya ke kanan, jadi di sini positif. Kemudian V2 sama dengan, ini arahnya ke kiri, jadi negatif, jadi min 2 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan benda setelah tumbukan, jadi V aksen sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab. Di sini bendanya bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi benda pertama ini bergerak ke kanan, jadi ini arahnya ke kanan. Kemudian benda kedua ini bergerak ke kiri, ini arahnya ke kiri. Jadi bendanya ini adalah bergerak saling mendekati. Jadi ini bendanya, jadi dimisalkan seperti ini, bendanya bergerak saling mendekati. Di sini kecepatannya adalah 6, kemudian di sini kecepatannya adalah 2. Jadi ini bergerak saling mendekati. Yang ditanyakan adalah kecepatannya setelah tumbukan. Jadi setelah tumbukan ini kedua benda menjadi satu, maka kecepatannya adalah sama. Maka di sini kita menggunakan hukum kekalahan momentum, yaitu M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan, ini adalah momentum sebelum tumbukan. Kemudian di sini dalam kurung M1 ditambah dengan M2 dikali dengan V aksen. Karena di sini adalah bendanya menyatu dan bergerak bersama. Maka di sini M1 ditambah M2 dikali dengan V aksen. Jadi di sini adalah momentum sebelum tumbukan dan di sini adalah momentum sudah tumbukan. Jadi ini merupakan hukum kekalahan momentum. Di sini tumpukan yang terjadi adalah tidak lenting sama sekali karena bendanya menyatu dan bergerak bersama. Di sini kita masukkan angkanya. Jadi M1-nya adalah 2, kemudian dikali V1-nya adalah 6, kemudian ditambah dengan M2-nya adalah 2, dikali dengan V2-nya adalah min 2, kemudian di sini sama dengan dalam kurung M1-nya adalah 2, ditambah dengan M2-nya adalah 2, dikali dengan V aksen. Di sini 2 dikali 6 adalah 12, kemudian 2 dikali min 2 adalah min 4. Maka di sini adalah min 4 sama dengan 2 tambah 2 adalah 4, jadi 4 V aksen. Di sini 12 dikurangi 4 adalah 8, jadi 8 sama dengan 4 V aksen. Maka di sini adalah V aksen sama dengan 8/4. Jadi 8 dibagi 4 adalah sama dengan 2, jadi 2 meter per second. Kemudian di sini arahnya adalah ke kanan. Jadi arahnya ke kanan karena hasilnya adalah positif. Jadi V aksennya ini adalah 2 meter per second ke kanan. Jadi di sini setelah kedua benda ini bertumbukan, kemudian bergerak bersama dengan kecepatan 2 meter per second ke arah kanan. Jadi pergerakannya adalah ke kanan. Jadi setelah tumpukan bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per second. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, bola hitam dan bola hijau saling mendekat dan bertumbukan seperti diperlihatkan gambar di bawah. Jadi ini gambarnya. Jika koefisien restitusi, ini maksudnya adalah restitusi, tumbukan adalah 0,5 dan massa masing-masing bola adalah sama sebesar 1 kg, tentukan kelajuan kedua bola setelah tumbukan. Dalam soal ini yang diketahuinya adalah kecepatannya. Jadi di sini kecepatan bola pertama, jadi V1 sama dengan 20 meter per second, ini positif karena arahnya ke kanan. Kemudian kecepatan bola kedua, yaitu V2 sama dengan min 10 meter per second, karena arahnya adalah ke kiri. Kemudian di sini koefisien restitusinya, yaitu E sama dengan 0,5.
Kemudian di sini massa bolanya adalah 1, jadi sama massa bola pertama dan massa bola kedua. Jadi di sini M1 sama dengan M2 sama dengan 1 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah kelajuan kedua bola setelah tumbukan. Jadi yang ditanyakan kelajuan kedua bola setelah tumbukan, jadi V1 aksennya di sini sama dengan berapa, dan V2 aksennya sama dengan berapa. Di sini memiliki koefisien restitusi 0,5, maka di sini merupakan tumbukan genting sebagian. Jadi untuk menghitung kecepatan setelah tumpukan ini, kita bisa menggunakan hukum kekalahan momentum, yaitu M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan, di sini adalah momentum sebelum tumpukan, kemudian M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Di sini momentum sudah tumpukan. Kemudian kita masukkan angkanya. Di sini M1-nya adalah 1 dikali V1-nya adalah 20, kemudian ditambah dengan M2-nya adalah 1 dikali dengan V2-nya adalah min 10, sama dengan M1-nya di sini 1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2-nya adalah 1 dikali V2 aksen. Maka di sini 1 dikali 20 adalah 20. Kemudian di sini 1 dikali min 10 adalah min 10. Jadi di sini dikurangi dengan 10 sama dengan 1 dikali V1 aksen adalah V1 aksen. Kemudian ini 1 dikali V2 aksen adalah V2 aksen, jadi ditambah V2 aksen. Maka di sini 20 dikurangi 10 adalah 10 sama dengan V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Jadi ini persamaannya. Atau di sini bisa dibalik, jadi V1 aksen ditambah dengan V2 aksen sama dengan 10. Jadi ini persamaan pertama. Kemudian di sini kita akan menggunakan persamaan restitusi ini. Jadi rumus dari koefisien restitusi ini adalah E sama dengan min delta V aksen per delta V. Jadi di sini adalah min dalam kurung V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1. Jadi ini rumusnya. Jadi rumus akhirnya adalah ini karena min, jadi di sini adalah min V2 aksen, kemudian min dengan min jadi positif, maka ini bisa dibalik jadi V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen, karena di sini minus, jadi per V2 min V1. Jadi ini persamaan akhirnya. Maka di sini nilai E-nya adalah 0,5 sama dengan V1 aksennya, ini yang dicari, jadi V1 aksen, kemudian dikurangi dengan V2 aksen, ini juga yang dicari, jadi V2 aksen per V2-nya adalah ini, jadi min 10, kemudian dikurangi dengan V1-nya adalah 20. Jadi, di sini jadinya 0,5 sama dengan V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen per, di sini min 10, min 20, jadi min 30. Jadi di sini min 30. Maka di sini min 30 dikali 0,5 adalah min 15. Jadi min 15 sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Jadi ini persamaan keduanya, atau di sini persamaan keduanya adalah V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 15. Jadi ini persamaan keduanya. Maka kita eliminasi dengan persamaan pertama. Jadi di sini persamaan pertamanya adalah V1 aksen ditambah dengan V2 aksen sama dengan 10. Kemudian persamaan keduanya adalah V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 15. Ini kita eliminasi. Kita eliminasi ini V1-nya, V1 aksennya. Jadi di sini adalah dikurangi. Maka V1 aksen ini dikurangi dengan V1 aksen adalah 0. Kemudian V2 aksennya dikurangi dengan min V2 aksen, berarti ini dijumlah jadi positif karena dikurangi. Jadi di sini 2 V2 aksen sama dengan ini 10, kemudian dikurangi dengan min 15, jadi ini jadi positif, jadi 25. Jadi 10 ditambah 15 adalah 25, maka V2
aksen sama dengan 25 dibagi 2. Hasilnya adalah 12,5. Jadi V2 aksennya adalah 12,5 meter per second. Jadi ini V2 aksennya. Kemudian kita akan menghitung V1 aksennya. Jadi bisa dimasukkan ke sini V1 aksennya. Jadi V1 aksen ditambah dengan 12,5 sama dengan 10. Maka di sini V1 aksen sama dengan 10. Ini 12,5-nya dipindah ke sini jadi negatif, jadi min 12,5. Jadi 10 dikurangi min 12,5 adalah sama dengan min 2,5. Jadi min 2,5 meter per second. Jadi ini adalah V1 aksennya. Jadi di sini V2 aksennya ini positif, jadi V2 aksennya ini adalah bergerak ke kanan, kemudian V1 aksennya ini negatif, jadi bergerak ke kiri. Jadi setelah tumbukan, massa M1 ini bergerak ke kiri karena negatif, kemudian massa M2 ini bergerak ke kanan karena positif. Jadi ini hasilnya. Demikian pembahasan mengenai impuls dan momentum.